Kenalin, nama saya Muhammad Awi Karuniado, biasa disebut Edo. Saya yang ngebikin YouTube channel Neuron sama Hipotesa. Jadi sebenarnya Widya itu adalah perusahaan ayah dari kedua channel tersebut, si Neuron sama si Hipotesa. Nah, pada saat kedua channel ini bertumbuh, setelah 4 tahun, mencapai angka yang cukup baik. Nah, karena udah mencapai angka yang cukup baik, mulai muncul tuh teman-teman yang manggil Widya untuk ngajarin, untuk berbagi. Nah, kemarin itu kita ke Kalimantan, ke Aceh, sama beberapa kota-kota yang di luar Jawa, di luar Jakarta. Dan di situ kita ngeliat nih, ternyata memang perbedaan kualitas pendidikan sama pengetahuan dari kota-kota besar dibanding dengan kota-kota yang nggak besar, yang kecil, itu jauh banget ya. Teman-teman kita yang ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu bahkan kurang fasih menggunakan Zoom, kurang fasih menggunakan Google Meet, Excel aja kurang paham. Nah, karena itulah dibikin Widya Academy nih, teman-teman. Nah, Widya Academy ini targetnya beneran untuk kota-kota di luar Jakarta, kota-kota di luar, kalau kita sebutnya tier 2 sama tier 3, jadi kota-kota yang di luar Jawa. Kalau tier 1 itu kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bali, itu ada kota-kota di mana orang-orang udah cukup mahir untuk menggunakan Excel, Zoom, dan seterusnya. Nah, target Media Academy ini adalah kota-kota di luar dari kota-kota level 1, tier 1, yaitu kota-kota seperti Kalimantan, Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, Aceh, Pekanbaru, Medan, dan seterusnya. Jadi benar-benar kota-kota yang di luar dari kota tier 1. Poinnya itu, teman-teman. Oleh karena itu, kelasnya gratis untuk sekarang, dan saya berharap teman-teman semua yang ada di sini mau membagikan Widya Academy ke rekan-rekan sekolahnya, rekan-rekan kampusnya, rekan-rekan di daerah asalnya, di kampungnya, di desanya, seperti itu. Saya kan dari Batam juga, jadi saya juga ngebagiin ini ke teman-teman di luar Jakarta gitu. Oh, untuk yang recording, Pak Maulidan, Mas Maulidan, nggak apa-apa, nanti bakal muncul di apa namanya di YouTube, jadi nggak perlu di record, biar saya aja. Kalau Wes, biar stabil juga internetnya. Jadi nanti akses recordingnya, rekamannya bakal ada di YouTube, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini, terima kasih sudah datang. Kita akan belajar mengenai pembuatan resume, pembuatan CV, pembuatan LinkedIn langsung dari Mas Marcel. Ini Mas Marcel nih diimpor langsung nih dari Bali nih, guys. Enggak. Nggak, dari Bali kayak gitu. Jadi emang apa namanya, kita bakal belajar langsung dari ahlinya karena beliau yang memang talent recruiter. Nah, sekarang karena panggungnya bakal saya oper ke Mas Marcel, silakan Mas, di share screen, dibagikan pengetahuannya. Oke, sebentar aku share screen ya, Mas. Udah kalian nggak, Dok? Udah kelihatan. Banyak banget Oke. tabnya nih. Oh, gila. Enggak. Oke, em, salam kenal teman-teman. Aku Marcel. Em, Halo, ada yang dengar suaraku nggak? Kalau ada, boleh angkat tangannya. Mungkin di Zoom-nya. Kayak buat respon gitu. Jadi aku tahu. Oke, oke, kita lanjut aja. Oke, aku next. Jadi langsung aja hari ini kita bakal cepat aja ya. Kita cuman belajar 3 poin penting. Hari ini kita sama-sama sharing cara bikin CV yang benar, satu. Terus kedua, cara interview dengan HR. Yang ketiga, eh, bikin profile LinkedIn agar dilirik sama recruiter atau HR. Kalau boleh tahu nih dari teman-teman di sini nih dari Widya Academy, em, udah ada yang pernah interview dengan HR atau recruiter nggak?
Kalau ada boleh hidupin suaranya nggak apa-apa kok. Kita santai aja di sini. Hmm. Halo, Mas Muharis mungkin. Oke, mungkin udah pernah juga ya, pasti lah ya interview. Em, jadi di sini aku langsung kasih contoh, eh, contoh CV yang yang aku review, tapi ini adalah contoh CV juga, CV yang lolos kalau dari yang kita pernah screening. Jadi kalau contoh CV itu yang paling penting adalah namanya itu harus jelas ya teman-teman. Di atas tuh bikin nama kalian, contohnya di ada Muhammad Edo gitu, contohnya Muhammad Ali gitu. Terus teman-teman harus mention juga itunya apa posisi teman-teman sekarang. Kalau teman-teman developer, karena kalau di industri aku itu eh, carinya itu hiringnya tuh untuk developer. Jadi eh, teman-teman bikin posisi terakhir teman-teman. Contoh full stack developer. Terus bisa kasih lokasi sama lokasi domisili teman-teman. Terus em, jangan lupa buat buat cantumin nomor WhatsApp. Jadi kalau teman-teman gak kasih nomor WhatsApp, kita mau hubungin teman-teman tuh gimana ya gitu. Terus yang penting juga tuh salah satunya adalah email. Jadi jangan lupa kasih email di body CV-nya paling atas, jadi kita bisa langsung lihat. Terus kalau yang beberapa developer ya itu penting juga kalau butuhnya ada portofolio. Ada yang tahu, pernah dengar portofolio nggak di sini? Kalau ada yang tahu boleh di hands up tangannya. Mungkin Mas Muharis tahu atau Mas Dani. Halo Mas Dani. Oke. Jadi contoh portofolio itu adalah em, apa itu portofolio? Portofolio adalah em, daftar-daftar project yang pernah si teman-teman kerjakan. Jadi kalau di sini tuh aku ambil contoh namanya si Iqbal. Jadi si Iqbal ini punya portofolio gitu. Terus langsung aja buat buatlah kalau di CV itu rangkuman rangkuman summary teman-teman itu nggak usah panjang-panjang banget. Kalau di sini kan contohnya em, experience full stack developer with a focus on React, Next.js. eh Usahakan buat buat CV itu kasihlah summary teman yang inti-intinya aja. Kalau di sini kan eh, si Muhammad Iqbal ini dia menjelaskan dia tuh sebagai full stack developer, terus dia bisa juga bisa React, Next.js, TypeScript, Tailwind, Node.js dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman jual diri teman-teman tuh kayak committed to continuous learning and growth in the R. Jadi kayak teman-teman branding eh, diri teman-teman sendiri gitu. Eh, di sini bebas ya, karena aku ambil contohnya bahasa Inggris. eh, tapi aku saranin kalau buat CV itu lebih baik bahasa Inggris. Tapi untuk beberapa beberapa perusahaan mungkin bahasa Indonesia juga 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 boleh sih. Tergantung tergantung perusahaan tujuan teman-teman kemana yang mau daftar gitu. Setelah itu di bagian work experience atau pengalaman kerja yang paling atas itu dikasih company name. Jadi kalau contohnya itu PT XYZ atau apa gitu. Terus setelah itu di bawahnya posisi terakhir si kandidatnya. Contoh kalau ini kan si CV ini dia posisi terakhir itu adalah sebagai full stack developer dari eh, November 2023 sampai sekarang. Nah, setelah itu dia jelasin
di di sini itu dia kasih beberapa poin penting aja, kayak di sini si kandidatnya ada 4 poin penting dia jelasin gitu. Begitu juga sampai ke bawah. Mmm, gunanya gunanya CV yang kayak gini tuh, di kita itu biasanya, jadi kalau kalau beberapa perusahaan tuh HR atau rekrutmen tuh pakainya tuh ATS, ada yang pernah dengar ATS nggak? ATS, Applicant Tracking System. Jadi, ATS itu, adalah kayak ada sistem, jadi yang memudahkan kita sebagai HR atau recruiter buat, men-screening CV-CV dari si kandidat itu, gitu. Sampai sini mau tanya nggak teman-teman? Oke, kita lanjut. Lalu, buat persiapan interview selanjutnya, mmm, interview itu usahakan teman-teman jangan jadikan beban, jadi let it flow aja. Yang pertama mungkin teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan kayak gini, teman-teman nih besok mau interview tapi besoknya begadang nonton bola gitu, jangan ya. Kedua, praktikan jawaban. Jadi, teman-teman harus latihan lah kayak, kira-kira si HR ini atau recruiter ini pengen nanya apa gitu. Jadi tanyalah ke diri sendiri gitu, kayak latihan-latihan. Ketiga, tunjukkan keterkaitan dengan perusahaan. Jadi, eee, seusaha mungkin kita harus harus ini dulu ya, apa, harus riset dulu, ke perusahaan kita itu ke ini, gimana kita mau itu, mau, apply. Contoh kita mau apply di perusahaan X, Y, Z. Nah, kita harus cari tahu, gitu. Terus, yang ketiga, menunjukkan keterkaitan dengan itu tadi udah, yang keterkaitan dengan perusahaan udah. Yang keempat, bersikap profesional dan ramah. Jadi mungkin teman-teman harus, harus, latihan buat, ngomong tuh, yang baik gitu ya. Terus kita harus juga ramah kepada recruiter atau HR-nya gitu. Yang terakhir, kita boleh nanya pertanyaan yang relevan gitu. Sampai boleh tanya, teman-teman? Jadi waktu interview itu kita boleh nanya balik ke HR ya, Mas? Boleh, boleh. Asal seputar dengan apa yang ini aja, jangan ditanya, "Udah makan belum?" Gitu. Woi. Kalau saya nembak langsung, Mas gajinya berapa, Mas? Ya ya mungkin boleh, tapi tergantung ya, karena beberapa HR tuh ngasih tahu berapa budgetnya, beberapa jujur sebaiknya jangan sih. Itu entar Oh, aja, biasanya ada, makanya HR itu ada beberapa, mmm, sesi-sesi interview dia, gitu. oke, oke. Itu kenapa Oke, kadang next. kita diminta ya Gimana? gaji sekarang. Mhm, betul, Iya. betul Mas Edo. Oke, next, sini kita bakal belajar cara bikin profile LinkedIn ya. Jadi, ini ada yang nanya nih, Naomi Margareta, "Mas ada nggak soft copy Matrizium didapat?" Gimana Mas Edo? Ada nggak soft copy-nya? Nanti akan ada rekaman sama soft copy kok. Ada ya? Tapi ingat di grup Oh, siap. Telegram ya. Jadi harus pastiin masuk. Oke. Oke, next. Mmm, jadi kita akan belajar cara bikin profile LinkedIn. Jadi aku kasih contoh, ada LinkedIn-ku sendiri ya. Jadi LinkedIn aku itu, mmm, saat ini aku punya, hampir 10.000 follower di LinkedIn. 10.000 follower itu mirip dengan koneksi juga sih. Jadi emang di LinkedIn tuh dibatasin 500 plus connection. Jadi di LinkedIn itu emang nggak ada, jumlah koneksi, adanya jumlah follower. Nah, jadi kalau buat teman-teman itu yang pengen belajar LinkedIn itu,
bikinlah profile picture-nya tuh yang menarik. Jadi contohnya yang kayak agak profesional lah. Contohnya dari sini gitu loh. Terus em, jadi kalau sebagai orang yang baru lulus ya itu biasanya dia open to work kayak aku lihat next ya. Jadi biasanya tuh aku kasih contoh, biasanya kan di LinkedIn tuh buat yang baru lulus tuh ada fitur namanya open to work. Jadi kalian bisa gunain kayak bikin postingan hi all let like the hashtag says open to work gitu. Jadi kita itu sebagai recruiter atau HR tuh tahu oh si Sid Slivko ini lagi nyari kerjaan baru nih. Jadi kita eh, apa namanya cari di LinkedIn itu dengan pakai hashtag open to work, em, itu dapat memudahkan kita buat cari para kandidat yang pengen nyari kerja gitu. Ini contohnya juga nih ada ini apa ada hashtag open to work gitu. Ini ada hashtag talent ready open to work, ada domisilinya. Jadi kita sebagai recruiter juga tahu nih si kandidat tuh domisilinya dari mana gitu-gitu. Gitu. eh oke, dari aku udah. Mungkin kita langsung tanya ke sesi tanya jawab atau aku mau sharing sedikit di LinkedIn-nya ya. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nah, tadi itu ada satu member yang nanya nih, boleh sesi review CV nggak? Boleh, boleh, Boleh. Nah, boleh. kalau boleh, Mas Muhammad tadi yang mau di-review CV-nya, silakan. Muhammad siapa tadi namanya? Muhammad AH. Oke. Mungkin Mas Muhammad A boleh di share screen. Ya, saya sengaja. Eh, Silakan. maaf, Mas, saya kirim lewat Telegramnya jenengan boleh nggak CV saya? Boleh, kalau di Zoom aja boleh nggak dikirim di sini nih? Ya, bisa upload di Zoom-nya. Saya sebentar saya kirim CV saya, Mas. Boleh, boleh. Langsung kita lihat nih CV-nya di mata 33 orang. 30. Oh, rame ya. 34 ya. Mas, udah di mana, Mas? File, Mas? Saya follow up lagi. Kalau mau di-upload ke Telegram juga boleh, ntar saya tinggal share screen. Kalau sembari menunggu Masnya memberikan CV-nya dia, kalau mau tektokan pertanyaan boleh ya, langsung ditanya, boleh langsung bersuara, boleh juga langsung di chat. Ini Mas Haris Eka Saputra nih, langsung buka kamera nih. Silakan Mas, kalau mau bertanya Mas. Nah, ada pertanyaan. Untuk HRD, apakah selalu mengecek dari LinkedIn, Kak? Oke, dari siapa nih?
Alfian Wisnu ya. Iya. Halo Alfian. Jadi aku langsung jawab aja ya. Jadi kalau untuk ARD apakah selalu mengecek dari LinkedIn Kak? Jawabannya beberapa iya, beberapa enggak. Tapi aku sih selalu ngecek sih karena em, aku itu karena sekalian LinkedIn tuh buat buat ini juga buat riset apakah ini orang bener gitu loh. Sama lebih baik juga Alfian ya, kita itu bikin LinkedIn jadi buat karir kita ke depannya gitu loh Alfian. Jadi kalau misalnya Alfian nanti udah punya pengalaman 1-2 tahun, jadi di LinkedIn tuh kita eh, recruiter atau HR tuh bisa ngeliat wah nih Alfian udah keren nih kayak 2 tahun nih udah kerja di sini-sini aja gitu loh. Gitu lebih ke personal branding Alfian. Itu Alfian. Thank you Alfian. Ada yang mau tanya lagi? Oke, ada 2 pertanyaan, tapi kita dapat CV-nya, boleh kita review dulu. Nanti pertanyaan ditumpuk aja ya. Nanti bakal direspon kok. Kalem. Saya izin share screen. Siap-siap ya Mas Ahmad Azhar, ini CV-nya di-share ke dilihat nih sama 34 orang. Siap. Halo Mas Azhar, boleh ya, suaranya nggak? Halo. Halo Mas. Ya, Ya, oke. Salam kenal Mas Azhar. Nih panggilnya Azhar ya. iya. Ya, jadi Mas Azhar nih eh, kalau dari aku lihat ya CV-nya itu eh, udah oke. Tapi kenapa Mas Azhar tuh sorry Mas, boleh di zoom yang itu nggak yang apa nomor teleponnya kenapa di itu Mas? Kenapa di XX-in boleh tahu nggak alasannya kenapa? Di sensor gitu loh. Oh, sengaja Pak, biar nomor saya nggak kesebar di sini gitu. Oh iya paham, oke. Iya paham, paham. Ya udah, Iya. saya kira di CV aslinya nggak. Ya jadi Oh, ini sebenarnya udah oke. Apa lagi ya? Berarti ini Mas Asar nih pengen ngeplay buat ke depannya tuh buat posisi apa nih Mas kalau tahu? Gimana Pak? Mas Asar ke depannya pengen apply buat posisi apa? Apakah HR? Soalnya aku lihat terakhir ini lama jadi administrasi dan asisten HR gitu. Kalau saya pribadi sih itu ya fleksibel ya. Cuman Oh, flexing. khususnya di bidang ekonomi saja gitu. Kalau teknik atau pabrik sih enggak ya. Jadi Oh, saya pernah apply apply dan lolos dan tinggal tekan kontrak. Cuman saya belum vaksin. Waktu itu pada posisi staf ekspor impor karena dites bahasa Inggris saya cukup lah hmm, baik verbal maupun tulisan gitu. hmm, oke. Sebenarnya kalau dari secara keseluruhan ini CV-nya Mas Asar ini udah oke. Em, ta- tapi kalau misalnya Mas Asar mau apply ke tujuannya, contoh nih Mas Asar pengen apply-nya di HR, mungkin Mas Asar boleh tambahin kayak eh, poin-poin penting di HR tuh ngapain aja gitu loh. Kayak melakukan rekrutmen atau screening kandidat, melakukan interview gitu-gitu loh Mas Asar. Sama Mas Asar juga IPK-nya juga ditulis sudah benar kok. Terus em, kalau boleh ya, kalau boleh diiniin lagi apa? Di di dipendekin aja Mas. Itu kan ada bikinnya meraih IPK 3,58. Saran aku dibuatin lebih simpel jadi kayak eh, di bawah di bawah apa namanya? Di bawah Juni 2018 sampai Januari 2023 tuh dibikin aja kayak IPK-nya berapa gitu. Jadi kayak lebih simpel aja gitu. Ditaruh sebelah sini ya Pak ya. Di bawahnya tanggal itu. Eh, di bawah itu, di bawah tanggalnya itu. Itu terus.
Sisanya udah oke sih. Terus coba ke bawah lagi ada sertifikat TOEFL ya. Iya. Mungkin boleh tambahin juga itu itu ada expired nggak? Oh, sekarang kebetulan sudah expired. Niatnya mau ikut lagi. Oh, oke oke mantap kalau gitu. Ya udah sih, so far udah oke kok Mas. Mas Safar. Mungkin dilatih lagi Mas. Semangat Mas Hasan. Iya. Latihan-latihan aja. Kalau boleh saran satu lagi, coba buat satu lagi versi CV-nya versi bahasa Inggris. Oh, sudah ada, Pak, versi bahasa Inggrisnya versi. Oh, udah ada. Jadi saya buat Oh, beberapa CV untuk posisi-posisi tertentu disesuaikan dengan apa perusahaan serta posisinya. Jadi kalau oh, misalnya siap. perusahaan yang agak middle ke bawah itu CV-nya bukan ATS kayak gini, kayak ada Oh, warna-warnanya gitu. iya. Oh, iya, iya. Gitu sih, Pak. Bisa aku nggak masalah. Heeh. Sip. Oke, Mas Azhar, Udah. mantap. Ini udah ada linkinnya, Mas? Nah, untuk masalah LinkedIn karena saya itu ya insecure sama sama orang-orang di LinkedIn, jadi nunggu nantilah waktu istilahnya udah bagus lah kayak pencapaiannya gitu. Soalnya saya lihat LinkedIn orang-orang tuh kayak insecure gitu. Kayak keren banget orang-orang gitu sih, Pak. Oh, Minder. oh gitu. Em, Jangan itu, minder Mas. ya, iya betul, jangan minder, Mas. Karena semua orang yang di LinkedIn itu mencari, ya itulah keberuntungan, keuntungan dari LinkedIn. Jadi pada saat kita, jangan udah jadi dulu baru ada LinkedIn. Tapi pada saat proses mau jadi, udah ada LinkedIn supaya mengeruk keuntungan dari LinkedIn, gitu. Ya sih, Pak. Kayaknya LinkedIn emang se-powerful itu kayaknya. Iya betul betul, karena ya dapat kerja ya sekarang kalau kita lihat dari Gojek, Tokped dan teman-temannya emang rekruter muter-muter di LinkedIn ya Mas ya Marcel ya, keseharian. Iya, ada LinkedIn, ada portal lain juga sih kita ada. Betul, pakai Glints gitu-gitu kan. Iya, banyak Jobstreet, Indeed. Saya Iya. punya semua akunnya itu, Pak. Jobstreet ini semuanya. Saya ada. Iya, mantap. Tinggal LinkedIn-nya Mas jangan lupa. Iya, bikin LinkedIn-nya Mas Hasar ya. Nanti saya tunggu ya LinkedIn-nya, di-connect ke LinkedIn saya. Nah, tuh Insya sebelum Allah, Pak. nanti. Siap. Oke, next, Mas Edo. Terus ada pertanyaan lagi. Em, Biasanya kalau di interview pertanyaan apa yang menarik untuk HR? Maksudnya ini pertanyaan yang menarik untuk HR atau apa nih Kak? Karifat Abirama. Mungkin si, Halo, apa namanya? Ya, Rifat ya. masuk suaranya. Halo. oh ya, ya yang maksudnya batasannya yang bisa ditanyakan tuh dari mana sampai mana dan mana yang paling apa ya bisa oh ini anak ini yang paling terlihat potensial banget gitu, di antara pelamar lainnya seperti itu. Halo Mas Rifat, boleh bilangin nggak tadi suaranya putus-putus? Oh ya, halo, suaranya masuk nggak ya? Ya udah. Eh, Maksudnya kayak pertanyaannya itu batas yang boleh kita tanyakan ke HR itu dari mana sampai mana? Maksudnya kayak kalau kan kadang mau tanya, ini nanya ini boleh nggak ya, sopan nggak ya, kayak gitu kadang Oh, masih, ya kalau untuk gaji oke lah, baiknya kan nggak boleh tanya, tapi kadang kayak kalau misalnya saya mau tanya job desk detailnya gitu kan, kadang takut ini anak mau ngelamar tapi kenapa job desk-nya nggak begitu paham ya, tapi sedangkan kadang ada kayak lamaran-lamaran yang dia tidak mendetailkan gitu job desk-nya ini maksudnya ngapain gitu, tapi kan kayak kayak kita kan juga pengen tahu gitu loh, ada sisi ingin tahunya gitu. Jadi ya. kayak batasnya tuh dari mana sampai mana dan mana yang kayak kelihatannya, oh kalau anak ini bertanya, dengan pertanyaan ini kelihatannya kayak dia potensial banget untuk posisi ini gitu. Terima kasih.
Oke, thank you Mas Rifat Birama. Mas Rifatnya dari mana soalnya tadi? Dari Bandar Lampung. Oh, dari Lampung. Siap. Jadi Mas Rifat, kalau menurut aku ya, pertanyaan yang boleh ditanya itu sebenarnya hanyalah pertanyaan yang lingkupnya itu seputar job deskripsi atau pekerjaan yang kita pengen lamar aja, Mas. Jadi sebenarnya nggak ada batasannya sih, karena emang kita sebagai sisi HR atau recruiter tuh em, kita tuh open sama kandidat. Tapi Mas Rifat tuh lihat lagi, si recruiter ini lihat apakah dia tuh buru-buru atau emang pengen, biasanya kan ditanya ya, ada mau tanya lagi nggak? Nah gitu. Nah di situ Mas Rifat tanya nih, contoh tadi kayak, eh, Pak, kalau misalnya posisi posisi contoh, aku kasih contoh posisi admin ya. Posisi admin ini dia itu kerjanya seminggu berapa kali ya? Nggak apa-apa, itu tanya aja. Itu artinya Mas Rifat interesting nih dengan apa? Dengan pekerjaan tersebut gitu, Mas Rifat. Intinya jangan takut bertanya aja sih, dan jangan takut salah sih, Mas Rifat. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama, Mas Rifat. Sekarang saya mau sharing juga, berbagi kalau saya pada saat interview HR, saya bakal langsung nanya, terakhir layoff tuh kapan? Karena takutnya kalau misalnya masuk nih 4 bulan kemudian langsung layoff gitu kan. Saya bakal nanya hal sensitif seperti kultur perusahaannya gimana, terus dari funding terakhir bisa bertahan berapa lama untuk runway kayak gitu. Tuh setuju juga, dia tambahin sama Mas Edo. Mungkin Mas Edo lebih pengalaman ya. Apa? Saya takut kena layoff, Mas. Setuju. Kayak gitu. Kecuali kalau di layoff saya dapat pesangon 10 kali gaji ya. Layoff saya kalau gitu nggak apa-apa. Oke, pertanyaan Oke. berikutnya nih dari Kak Rahmiana. Mas Marcel tanya ya, biasanya dalam sebuah interview, apa yang pertama kali dilihat dari CV dan personal kandidatnya? Apakah ada perbedaan untuk yang fresh graduate dan expert candidate? Oke, Raffiana boleh boleh suaranya atau apa gitu, biar aku tahu orangnya yang mana. Ya, saya Mas. Oke, ya. Salam kenal Oh, Mbak oke. Raffiana. Dari mana Mbak asalnya Mbak? Saya dari Jakarta, Mas. Jakarta, siap. Oke, ternyata Jakarta. Oke, Ya, jadi yang mau tanya itu kayak first impression ya? Apa pertama kali kita lihat ya, Mbak iya, Raffiana? iya Mas. Izin Mas. Jadi sebenarnya saya mau tahu aja, itu kan kalau dari sisi HR, POV-nya lah. Ketika lihat CV, kemudian nanti pada saat interview, kan pasti lihat personal interviewee-nya ya. Nah, Hmm, itu yang dilihat tuh apa gitu. Kita sebagai apa namanya kandidat kan juga pengen tahu ya kira-kira apa sih POV-nya dari HR gitu ketika kita walk in interview, kemudian dari baca CV kan HR juga kan mungkin dari sekian banyak pelamar apa sortir untuk informasi setiap kandidat kan pasti terbatas ya. Apalagi job betul, seeker banyak gitu. Nah, betul. itu kita mau tahu sih Mas kalau dari Mas Marcel atau Mas Muhammad seperti apa gitu. Mungkin bisa di-sharing di sini gitu. Terima kasih. Thank you, Mbak Raffiana. Kalau dari aku pribadi ya, em, yang aku first impression itu kayak eh, si contoh ya, aku tuh dapet lagi nyari orang buat finance. Nah, jadi aku langsung fokusnya itu ke finance-nya. Jadi job responsibility atau si kandidat itu kan ada job responsibility-nya. Nah, aku langsung cek ke situ aja. Kayak, oh dia tuh pernah ngerjain finance, dia tuh pernah pernah pakai sistem ini accurate segala macem. Gitu sih. Jadi aku langsung fokus ke job responsibility-nya sih, Mbak. Artinya kan dia udah berpengalaman ya, sama satu lagi jumlah jumlah atau lama kerja dia, gitu sih. Jadi aku langsung fokus ke intinya, karena yang dibutuhin biasanya kan, makanya kalau
di rekrutmen itu kalau orang-orang rekrutmen tuh hiring butuhnya kayak butuh 1 tahun pengalaman, 2 tahun pengalaman, atau yang senior gitu sih. Makanya aku langsung lihat nih, oh dia tuh udah pernah kerja setahun gitu sih, Mbak Ramian. Oke Mas, terima kasih. Boleh saya tambah sedikit aja nggak Mas menanya? Boleh, Kalau boleh untuk Mbak. ya, kalau untuk fresh graduate sendiri itu apa yang mereka lihat? Dan satu lagi, kalau misalnya pernah bekerja kemudian kena layoff, kan susah nih cari kerja nih. Nah, ada masa apa ya? Masa tunggu lah, bukan tunggu ya, masa kosongnya gitu. Nah, itu Hmm, ketika HR akan merekrut lagi, apa yang bikin kita sebagai kandidat tuh outstanding gitu untuk dipilih? yang fresh graduate ya. Baik fresh graduate ataupun yang expert candidate kalau Ya, misalnya mereka ini F. apa namanya akan di hire. Kalau ada bedanya, Oh, Mas. Makasih. oke. Mbak Ramiana. Jadi kalau yang fresh graduate mungkin aku fokusnya itu kalau lebih ke pengalaman kerja atau pengalaman intern sih, kayak dia tuh aktif nggak di kampus dulu, dia tuh pernah ikut organisasi ABCD gitu sih. Karena yang kita lihat itu keaktifan keaktifan mahasiswa itu penting ya. Kayak di dunia kerja itu organisasi itu adalah salah satu aspek sih buat kita bergaul dan berteman juga sih Mbak. Sama pengalaman itu tadi magang. Magang tuh salah satu batu loncatan buat teman-teman fresh graduate yang pengen cari kerja gitu sih. Sama kalau yang satu lagi tadi Mbak Rahmiana yang buat layoff, sebenarnya ya Nih, kalau dari saya pribadi, kalau buat seorang yang pernah kena layoff terus pengen cari kerja lagi sih, sebenarnya saya nggak masalah karena emang saya tuh pernah hiring untuk orang-orang yang pernah kena layoff atau apa namanya ya kena cut off gitu. Jadi biasanya itu mereka kerja nyari nyari kerjaan itu kayak sebulan mereka layoff. Jadi mereka udah tahu nih bakal di layoff. Jadi mereka tuh udah siap-siap gitu sih. Sama satu lagi, apa lagi tadi Mbak? Pertanyaan yang layoff ya? Udah nggak sih Mbak Ramyana? ini Mas yang ini expert candidate. Dia kena layoff by keadaan perusahaan, padahal dia expert gitu. Nah, itu kan misalnya dia apa layoff seperti yang kemarin COVID gitu ya. Nah, terus untuk chance Iya. dia kerja lagi kan dia harus apply. Nah, itu effortnya mesti gimana? Terus POV Nah, effort dari kalau interviewnya dari saya gimana sendiri gitu? sih, effortnya itu dia harus banyak. Pastinya itu karena udah expert dia pasti banyak koneksi sih Mbak. Saya percaya dia itu nggak bakal lama lah dapat kerja, dia tuh pasti cepet sih. Ya maksimal 2 bulan free, habis itu pasti dia dapat kerja sih Mbak. Soalnya saya pernah ketemu orang dia tuh kayak 2 bulan apa layoff, terus bulan berikutnya aku cek lagi ternyata udah dapat kerja. Ternyata tipsnya itu dia tuh perbanyakin koneksi, sama dia tanya-tanya nih, dia follow up ke HR atau rekruternya gitu Mbak. Cuma semoga menjawab. Ya, Mas Marcel dan Mas Edo, terima kasih. Iya, Terima kasih. sama Mbak. Masuk ke pertanyaan berikutnya dari Kak Muharis Haris. Ada suaranya Kak? Kak Haris? Mas Haris, salam kenal. Halo Kak Marcel. Iya Mas. Iya, Mas. Udah bacain. Apakah dalam interview kita boleh nggak kita beri kontrak sebelum? Oh, apakah boleh kita tidak memberikan kontrak pekerjaan sebelumnya ke HR yang baru karena terkadang kontrak tersebut diminta sama HR yang baru? Gimana tuh? Wah, ini kayak selevel gaji gitu. Iya benar Mas. Ini agak lurus ya Mas Haris ya. Iya ya betul Kak. Em, Boleh nggak dalam interview kita boleh kasih kontrak sebelumnya? Saran saya sih nggak, jangan ya Mas Haris ya. Nanti aja kalau pas
kita itu kasih kontrak kalau pas offeringnya udah keluar ya Mas Aris. Kita jangan kasih apa namanya kontrak kita ke HR kalau misalnya mereka belum kasih itu apa namanya bilangnya tuh offering letter. Oh, berarti itu nggak berpengaruh ke tahap interview kita ke selanjutnya berarti ya Kak ya? Enggak, Kalau Mas. kalau offering itu belum ketemu gitu. Ya, betul. Tapi nanti bakal itu sih apa namanya? Biasanya dari kita eh, apa bakal minta kontrak kalau misalnya Mas Muharis ini udah fix join di company perusahaan tersebut. Kak Marcel, aku boleh tanya? Oh iya Pak, ya, Silakan. ya Mas, silakan Eh, Mas. Kak Marcel, aku kan lulusan ini NUS Singapura. Nah itu saya emang tinggal di sana udah lama. Nah ini mau nyari kerja di Indonesia nih. Kalau saya dengar-dengar, kalau lulusan NUS itu bisa gaji 10 sampai 15 juta nih fresher. Nah itu kira-kira gimana market di Indonesia, Mas Marcel? Posisinya apa ya Mas? Mas Andre ya tadi ya. Mas Andre mohon maaf sebelumnya dari mana nih Mas? Oh Asalnya? saya baru lulus dari NUS, Mas. Oh ini siap. Ha-ha. Nah saya lulusannya lulusan IT. Oh IT siap. Ha-ha. Jadi Mas Katanya, Andre ini pengen ha-ha, pengen lulus dari US terus gajinya 10 juta gitu ya ceritanya. 10 sampai 15 juta karena yang saya dengar apa teman-teman saya di NUS lulusan NUS ya segituan kalau di Indonesia. Benar nggak Hmm. Mas? Terus gimana cara saya bisa meyakinkan kalau saya bisa dapat gaji segitu? Oh, kalau dari saya sendiri ya Mas Andre ya. Kalau menurut saya itu marketnya beda-beda ya Mas Andre. Jadi nggak semua orang yang lulusan dari NUS itu bakal dikasih gaji dengan eh, gaji 10 juta sampai 15 juta sih. Jadi tergantung pengalaman Mas Andre sendiri. Kalau misalnya pun Mas Andre cuman apa kayak kuliah pulang waktu di NUS tapi ya mohon maaf nih Mas Yandra ini nggak bisa nih kita kasih gaji 10 juta Mas gitu. Jadi harus ada aspek-aspek yang mendukung sih kayak Mas Andre udah pernah magang atau melakukan kegiatan-kegiatan di kampus gitu loh Mas. Semoga menjawab ya Mas Andre ya. Ih menjawab banget Mas Marcel, makasih ya. Ya sama-sama Mas. Oke, tadi kita udah jawab Mas Haris sama Mas Andre ya. Pertanyaannya bagus banget Mas Andre ya. Karena terkadang biasa lulusan luar negeri itu price tag-nya mahal, tapi pengalamannya nol. Ya, Iya lanjut. Mas, tapi saya dikibulin begitu katanya kalau masuk NUS gajinya mahal katanya. Ya udah saya masuk. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya itu banyak nih pertanyaannya, banyak banget. Kak Nanda Permata. Nanti saya bisa review CV juga nggak Kak? Waktunya masih ada sih emang. Boleh Kak Nanda sambil kita ngejawab pertanyaan yang berikutnya, tolong upload CV-nya ke grup Zoom di Zoom ini. Kalau Kalau udah Kak, baru di grup Zoom apa di Telegram? grup Zoom. Zoom Atau aja kali ya. Kak Nanda bisa langsung share screen sekarang boleh juga. Oh ya, bisa. Oke, sip. Oke, udah kelihatan Kak. Udah kelihatan. Udah. Ya, jadi mohon Kak Marcel pencerahannya. Saya seorang fresh graduate yang karena balik lagi kuliahnya di luar negeri, jadi nggak bisa magang terlalu banyak karena juga jurusannya jurusan penerbangan. Jadi di Rusia itu sangat ketat sehingga ya begitu balik ke Indonesia culture shock gitu. Sedang mencari kerja. Hmm, oke. By the way, salam kenal Kak Mbak Amanda, Amanda Anda ya, sorry, Iya, Kananda ya. Ananda ya. Hmm, by the way, keren banget ini kerjanya di Rusia, jauh banget ya. Berarti di Indonesia sekarang udah menetap nih Kak? Udah menetap baru balik tahun lalu sih. Karena baru Oh, selesai tahun lalu kuliahnya. oke. Iya. Jurusan apa ya? Boleh di engineering ya? Teknik penerbangan.
Oh benar banget Iya, di Samara. Berarti nanti di Indonesia pengen kerjanya di bagian itu juga apa pengen ganti apa switch career nih? Kanada. kalau saya sekarang fluid ya, jadi menurut saya apa aja deh, karena saya sadar setelah balik ke Indonesia untuk jurusan desain dan konstruksi, karena saya spesialisasinya itu ternyata nggak banyak gitu. Jadi saya Hmm, maunya kemana aja deh, di mana ada rezeki, disitulah saya akan bekerja gitu. Oke, ya. Kalau dari aku pribadi ya Kananda ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Ya benar. Em, Kalau dari saya pribadi, kalau Kananda ini pengen cari posisi lain itu, em, seusahakan mungkin Kananda apa namanya, sesuaikan CV Kananda kayak contohnya. Kananda selain yang lain ada kayak keinginan pengen jadi apa gitu, Mas? Kayak pengen jadi apa, sales atau apa gitu, business development atau apa gitu loh. Belum Selain yang, kepikiran sih, Kak. oh belum kepikiran. Belum kepikiran Hmm. ya. Oh, iya sih. Saya juga susah juga ya. Jadi kalau misalnya saya ngasih ngasih contoh ya, anggaplah kan Anda ini pengennya jadi apa apa ya bilangnya tuh developer. Boleh lah kita kita ibaratkan kan Anda pengen switch career jadi developer boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Ya mungkin kan Anda harus ikut kayak bootcamp atau latihan gitu sih kayak latihan coding atau apa gitu sih. Atau mungkin yang kayak ada Mas Asa bilang tadi tuh Mbak Kananda ini reach out ke headhunter itu bisa juga terus konsultan karena emang posisi Kananda ini di Indonesia itu emang jarang banget ya apalagi yang kayak aircraft gitu itu Indonesia jarang jadi emang eh, biasanya perusahaan-perusahaan kayak gitu tuh pakai headhunter buat cari orang yang kayak si Kananda ini gitu sih. Itu kalau misalkan Anda nggak mau switch career, kalau mau ganti ganti apa switch career, ya kan Anda harus belajar dari nol gitu sih Kak. Kalau menurut aku ya. Oh, oke. Jadi kalau dari headhunter itu kita nyarinya di mana ya, Kak? Karena jujur aku bingung sih balik ke Indonesia. Karena aku nggak boleh kerja di Rusia, itu masalahnya. Karena seandainya aku boleh kerja, ya Oh, aku udah lanjut di sana gitu. Karena iya di sih. sana banyak gitu. Benar-benar. Hmm, jujur aku kalau buat yang posisi ini aku belum dapat ini ya, apa namanya? Belum dapat koneksi kalau misalkan kayak ke aircraft ini. Kalau kalau yang lain mungkin aku ada sih Kak, kayak buat di bidang tech gitu. Dan lain-lain desain kalau desain banyak sih kayak desain atau data gitu banyak sih kayak mungkin Mas Edo tahu lah itu. Nah, palingan menambahin kalau untuk yang niche banget, ini kan ceruk banget ya, niche. Bisa satu connect ke teman-teman headhunter seperti saya sebutin brand-brandnya Michael Page, Willis Tower Watson. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang ngebantu kita untuk mencari kerja karena mereka juga mencari kandidat kan. Kan Anda udah berkontak sama orang-orang seperti itu. Belum, Kak. Karena aku, ya itu aku nggak tahu nyarinya kemana gitu sih. Makanya aku masih bingung gitu sebenarnya. Aku Ya, ada LinkedIn, udah ya ada sih connect satu dua orang gitu. Tapi untuk mencari yang sejurusan dengan aku tuh kadang susah. Dan aku ada nge-reach out HR-nya kayak gitu, tapi nggak ada respon gitu loh. Jadi aku bingung sih. oke. Ya, tadi coba dipakai LinkedIn-nya buat connect ke dari orang-orang Michael Page, uh, Willis Tower Watson, perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena mereka bisa ngebantu buat nyari kerja juga. Dengan catatan kita jelasin bahwa oh kita nggak apa-apa kok pindah pindah karir gitu dibanding apa yang kita pelajarin. Korn Ferry juga bisa dicoba. Itu satu. Terus kedua, tadi kata Mas Marcel betul kita bisa ikut bootcamp buat dibantu gitu. Karena biasa bootcamp itu ada after sales-nya. Contoh misalnya kita udah lulus bootcamp product management dan belum dapat kerja, mereka bisa bantuin. Kayak gitu. Dua itu dulu deh, coba dicoba dulu. Um, saya bakal taruh beberapa. Itu ada yang naruh recruitment agency, Mas Asa di chat Zoom.
Oh ya Mas, udah lihat, lagi saya cek. Oke, ya siap. Connect di situ aja dulu. Oke, kalau gitu berarti ini sebenarnya CV-nya nggak ada masalah ya berarti ya. Kalau Ya, misalkan mau CV-nya udah oke. melamar, ya kalau CV-nya mau oke. melamar ke apa, ke yang sejurusan gitu ya berarti. Berarti Ya, kalau mau switch karir harus banyak ikut bootcamp dan sertifikasi begitu ya berarti. Ya, betul. betul Kananda. Mungkin Kananda boleh cerita itu gimana masuk di Rusia gimana Kak, kemarin dapat Waduh, beasiswa gimana Kak? kayaknya hoki. Oh, Lulus aja hoki kayaknya. Atau ada sebenarnya tahap ketiga sih Kak. Kakak lanjut ambil LPDP atau beasiswa baru. Nah, tapi S2-nya itu ceruknya yang lebih terbuka pasarnya di Indo. Oh ya, kemarin kepikiran gitu. Sebenarnya kemarin udah mau lanjut S2 sih, tapi mengundurkan diri karena S2-nya masih sejurusan karena saking passionate-nya ceritanya gitu ya. Ternyata balik ke Indonesia marketnya nggak ada gitu. Jadi balik lagi ke Rusia untuk ngebatalin dan ambil ijazah gitu sih kemarin. Dan lagi mikir mau S2 tapi masih mikir sih mau apa gitu, masih dipertimbangkan gitu lah. Sip, sip, sip. Ya, itu juga jalan barunya sih. Ya, karena kalau aircraft engineering ya, yang ngomong kasarnya, Bapak Presiden kita ya kabur ke Jerman kan. Kalau ditanya kenapa mau jadi aircraft engineering ya gara-gara nonton Pak Habibie sih ya. Jadi dulu waktu namanya masih muda masih idealis gitu kan. Pengennya Iya, wah nanti bisa kayak Pak Habibie. Tapi case-nya saya ke Rusia, Pak Habibie di Jerman. Kalau di Jerman mereka terbuka untuk orang asing. Kalau Rusia ternyata lebih tertutup. Jadi di sana itu banyak pabrik sebenarnya kalaupun saya mau kerja di sana pasti dengan mudah diterima. Cuman karena orang asing jadi nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Bahkan saya nggak pernah menginjakkan kaki ke halaman pabriknya aja nggak pernah gitu, karena nggak boleh. iya, iya. Baik, kalau itu ya coba aja beasiswa DAAD dan scholarship itu terbuka untuk international Oh students. iya, Ya, bisa, bisa. ada 8 beasiswa ke Jerman. Siapa tahu emang karirnya seperti Pak Habibie, besar di Jerman. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Kak Marcel, Kak Edo, makasih banyak. makasih Kananda, semangat Banyak Kananda. membantu. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya nih Kak Marcel. Eh, Gila, baca lihat aircraft engineering gue sendiri minder loh, Cel. Ngeliat. Ya, Waduh, jangan minder Kak, buktinya saya masih gini-gini aja. kayak gitu dong. Kita mau ke Rusia juga nih besok kayaknya Kak. Dari Mas Muhammad DF AR ada orangnya di sini, Mas Muhammad Div. Saya Oke, siap. Untuk lulusan SMA yang belum memiliki pengalaman kerja, hanya mengikuti OSIS dan saat ini lagi kuliah semester 2, bagian apa yang perlu saya taruh di bagian pengalaman CV-nya? Mas Halo Marcel. Mas Dev ya tadi ya. Iya. iya By the way, Mas Dev dari mana nih? dari Probolinggo. Oh, Probolinggo, siap. Jadi Mas Dev ini lulusan SMA belum pengalaman kerja, hanya saja mengikuti OSIS. Di CV Iya, pengalaman di siapa? Oh, oke. Masih semester 2, Mas? baru semester 2. Oh, baru semester 2. Iya. Saran saya, Mas Dev, ikutin aja kegiatan-kegiatan di kampus. Nanti seiring dengan perkembangan waktu, Mas Dev pasti CV-nya tuh nambah-nambah sendiri sih. Nanti kayak Mas Dev pernah ngikutin ini, apa namanya, training itu ditambahin aja di CV-nya Mas. Jadi nggak usah minder Mas Dev. Nanti CV-nya banyak sendiri kok pengalaman-pengalamannya. Bukan cuma OSIS aja. Itu Mas Dev. Pengalaman di kampus itu harus ikut organisasi berarti ya? Ya, bisa juga dimasukin itu. Pengalaman ikut seminar juga nggak apa-apa dimasukin. Oh, seminar boleh? Boleh. Boleh, Iya. Mas. Gitu Mas Dev. Semoga membantu Mas Dev. Ya, terima kasih. Sama-sama Mas.
Wah, gila anak-anak SMA, anak-anak kuliah zaman sekarang tuh semangat banget ya Mas Marcel ya. Kalau saya dulu waktu Iya, kuliah nggak pulang-pulang. Kalau iya, sekarang iya. magang lah, ada ISMA, ada student exchange, ada akpal academy. Oh my god, mereka ada intern lagi. Oh, gila-gila. Keren-keren sih anak-anak SMA sekarang ya, anak-anak kuliah. Heeh, semangat banget kita, yalah. Kak Marcel, alumni Mikro, angkatan dan jurusan apa Kak? Ini personal nih dari Kak Naomi Ini Margareta. personal nih. Eh, Waduh, ntar aja di background siapa namanya Naomi. ajak ngopi, ajak ngopi. Waduh, waduh. Oh, Oke, jadi jurusannya aku jurusan sistem informasi, Naomi. Naomi mana? Ada orangnya nggak Naomi nih? Halo Naomi. Nggak ada ya? Oke, next. Mas Edo. ya lanjut. Oh, lagi di jalan. Oh iya iya. Sherlock, Mas Marcel, siapa tahu disamperin. Siapa tahu kan? Waduh, waduh. Oke, berikutnya dari Kak Asep. Saya ingin bertanya, kalau CV untuk industri kreatif, apakah pakai ATS atau yang lain? Mana nih? Asep, Kak Asep. CV Asep, industri kreatif. Asep, Asep. Oke, Mas Asep, halo. Ada suaranya nggak? Halo, halo, Ya, dari mana Mas Asep? Salam kenal. dari Malang. Oh, malah. Mm-mm. Jadi Mas Asep nih dari industri kreatif ya? Iya, kebetulan gitu sih. Hmm. Kalau industri kreatif ya, saran saya pakai CV yang kreatif aja Mas. Pakai desain bagus gitu, warna-warni. Yang sesuai dengan inilah, apa, desainnya aja Mas Asep. Gak usah pakai ATS. Karena kalau ATS, sebenarnya ATS nggak masalah, tapi dicantumin aja link portofolionya Mas Asep. Jadi saran saya jawabnya itu kalau ke industri kreatif ya pakailah eh, CV yang mudah apa enak dilihat, pakai CV yang kreatif aja Mas. Oh iya, makasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mas. Kak Alfian Wisnu, ada orangnya di sini? Halo, halo. Wih, ada. Halo, halo, ya halo. Halo, selamat siang Kak Marcel dan Kak Edo. Ya, silakan pertanyaannya Kak. Nah, ini kan sebenarnya saya udah bekerja sekarang. Saya udah bekerja. Kemudian tadi pagi sempat tertarik dengan link yang ada di YouTube yang tempatnya Mas Edo biasa upload. Ya. Nah, saya kan sudah bekerja saat saya tuh mahasiswa angkatan 2014 dan lulus 2018. Dan sekarang itu saya di jurusan agroteknologi. Dan sekarang sebenarnya agak melenceng juga. Sekarang saya di CSR di salah satu PT yang ada di Klaten karena saya domisili di Klaten. Nah, pertanyaan saya Kak, saya kan jika ada waktu dan memungkinkan kalau ingin pindah karena saya udah membuat CV udah lama tidak membuat CV dan interview udah sangat lama sekitar 4 tahunan lebih. Nah, saya di sini tertarik untuk membuat CV yang up to date itu seperti apa? Seperti apa contoh CV up to date untuk yang sudah berpengalaman? Kemudian kemungkinan nanti pertanyaan dari HRD yang akan mewawancari saya untuk interview itu pertanyaan seperti apa untuk bagi yang sudah berpengalaman seperti itu. Terima kasih Kak. Ya, Mas Fian, thank you juga. Mungkin Mas Fian bersedia nggak CV-nya di share atau kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Gimana Mas Fian? Bersama Mas, kebetulan saya kan baru lihat tadi pagi dan belum membuat sama sekali, cuma langsung tertarik gitu loh. Penasaran seperti apa contoh CV yang harus dibuat seperti itu. Oke, siap. Berarti keren juga ya apa Video Academy ini ya. Thank you, thank you. Orang-orang. Kan dari channel YouTube sebenarnya dibikin. Saya subscribe dari lama Mas. Wih. Ya, Mas Fian, thank you. Jadi Mas Fian tuh udah pindah tempat kerja gitu ya. Sekarang Mas, kebetulan saya sekarang masih bekerja Mas. Masih bekerja di salah satu PT air minum yang ada di Klaten juga, yang cukup besar juga.
Nah, Hmm. kalau ingin pindah bagian divisi, karena dulu saya kuliah di agroteknologi, Hmm. dan sekarang saya malah nyasar ke bekerja di CSR, Mas, pemberdayaan masyarakat dan konservasi. Nah, Hmm. kalau ingin pindah seperti itu, pindah ke perusahaan seperti itu, CV yang up to date untuk saya yang sudah berpengalaman, dan interviewnya nanti pertanyaan seperti apa yang akan ditanyakan oleh HRD, seperti itu aja sih. Penasaran. Oke. Iya siap. Jadi saran saya Mas Alfian itu mending bikin apa? Bikin CV-nya itu yang sesuai dengan pengalaman Mas Alfian. Sekarang kan jadi CSR ya. Nah, Mas Alfian bikin lah CV CSR. Terus apa nanti kira-kira ketika pas ditanya RD-nya paling ditanya ini kenapa pindah dari sini terus ke CSR ya Mas Alfian jujur aja bilangnya apakah ada tawaran ataupun ada opportunity yang bagus gitu aja sih Mas Alfian. Intinya open dan terbuka aja sama si HR-nya jawab Mas Fian karena nggak semua orang yang di hiring itu jurusannya itu contohnya dari awal tuh dia admin dari admin terus enggak Mas jadi kayak admin terus pindah-pindah kayak habis sama admin marketing terus sama marketing ya jadi eh bisnis development gitu-gitu sih nggak masalah sih Mas pindah-pindah gitu Mas Fian semoga menjawab Mas Fian. Satu lagi, Mas Marcel. Jadi untuk di CV, seperti yang saya lihat di awal tadi, tempatnya Mas Marcel yang awal tadi, yang dari Muhammad Iqbal tadi saya lihat, berarti nanti di CV yang akan saya buat, kalaupun saya ingin langsung pindah bikin CV, jadi karena saya sudah cukup lama di sini di bidang CSR, jadi mungkin saya nanti cantumkan proyek-proyek yang sudah saya lakukan. Bisa Mas mantap itu. Dan kemudian Bisa. ada berapa pencapaian mungkin bisa bilang pencapaian juga yang harus Betul. yang berarti ya Mas ya. Setuju Mas itu boleh juga dicantumin aja Mas kayak achievement Mas Alvin karena kan CSR ya itu bikin aja ntar di CV-nya tuh. Tapi ada batasan usia nggak sih Mas sebenarnya kalau untuk seperti itu? Karena usia saya kan udah hampir jalan 29 ya sekarang ya. Biasanya beda-beda sih Mas jadi apa udah beda-beda jadi nggak ada masalah usia sih Mas selagi kebutuhan masih ada Masnya masih ini kok masih ini di market kok. Oke, oke. Makasih Kak. Siap Mas. Oke, jawab. Berikutnya dari Mas Azhar lagi. Mas Azhar masih ada di sini? Masih ada. Masih ada. Berat banget nadanya. Harus ngerokok apa gimana nih, Mas? Masih shock lihat CV-nya Kak. Siapa yang tadi dari Rusia itu loh Kak. Masih shock saya. Oh, shock. Saya pun juga shock, Mas. Kalem. Nah, bertanya nih, sebuah mitos. Jika HRD bilang ditunggu ya sekitar 2 minggu di akhir wawancara, itu artinya lolos atau enggak? Gimana Ini Mas kayaknya Mas? itu pengalaman pribadi ya Mas. Iya, sering Nggak kayak ditunda. gitu. 2 minggu nggak dibayar. Oh iya, emang banyak sih itu Mas. Tapi saya nggak pernah gitu sih. Saya selalu bilang, Wih, oh kalau minggu ini dapat minggu depan nggak gitu sih Mas. Jadi saya nggak pernah lah, wah gantung-gantungin kandidat lah gitu Mas. Kalau misalnya gini sih, biasanya ditunggu ya 1 minggu. Masnya langsung follow up aja kayak tiap minggu pertama nih, langsung tanya aja, Mas atau Mbak udah ada update nggak Mbak? Gitu, nggak apa-apa tanya aja gitu. Ntar kalau misalnya dia bilang belum ada, oh terus masnya follow up lagi nih minggu selanjutnya, udah ada update nggak? Nah kan udah 2 minggu nih, nah pahit-pahitnya aja masnya udah bisa cari yang lain aja gitu. Artinya kayak 2 minggu itu waktu yang itu sih kayak mending mending mas cari yang pasti-pasti aja kayak lebih cari yang cepat aja gitu sih. Iya, iya Kak. Siap. Mm-mm. oke. Ya kasarnya kalau 2 minggu nggak direspon, ya move on. Oke, pertanyaan berikutnya. Wait,
Habis ya pertanyaannya? Habis Mas. Habis ya? Oke. Mm-mm. Ada tiba-tiba ada yang mau pertanyaan langsung verbal aja atau kejawab nih berarti? Mas Edo, Mas Marcel mau tanya dong. Oh, Mas siap, ini siap. Mas Asa, Mas silahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih dan selamat siang. Ini aku mau tanya tapi lebih ke arah interview, aman? boleh. Oh, boleh ya. Nah, ini lebih ke ini aja sih nanya. Biasanya kalau di kalangan HR sendiri ketika sesi interview atau di user aja di sesi interview, itu ketika kita sebagai kandidat itu menjawab pertanyaan dari mereka, itu parameter jawab kepanjangan atau terlalu pendek itu bagaimana ya? Misal untuk pertanyaan, cobalah kenalkan diri kamu atau jelaskan prestasi kamu sebelumnya. Nah, itu pengen cerita banyak, khawatir terlalu panjang, waktunya terbatas, pengen cerita pendek, khawatir dianggap ya nggak menarik gitu misalnya. Good question nih Mas Asa. Gitu. Thank you Mas Asa. Kalau Yuk. di saya sih lebih baik jadi setiap interview itu Mas Asa bikinin aja dulu apa namanya template-nya Mas Asa. Jadi Mas Asa itu review lagi kayak apa namanya mulai dari perkenalan nama, dari mana pekerjaannya, ya usahakan lah ya 20 sampai 30 kalimat aja sih yang inti. Jadi 20 sampai 30 kalimat itu yang bikin Mas Asya itulah inti dari semua pengalaman Mas selama bekerja gitu sih. Nggak usah panjang-panjang banget. Oh, I see, I see. Itu kalau Ya. misalnya kita ngejawab, sebenarnya biasanya HR itu punya batasan waktu berapa lama ya buat interview beginian? Sebenarnya nggak ada ininya sih, tapi rata-rata aja ya 5 Hmm. sampai 10 menit sih Mas. Oke, oke. Iya, iya. Ya, Ya kadang suka khawatir juga nih kepanjangan kah atau terlalu pendek, akhirnya kena skip. Nah, itu suka bingung juga nih, Kak. ya betul Mas. Kalau misalnya di atas 20 menit lah lebih ke deep talk sih Mas. Hmm, oke, oke. Baik. Ngobrol. Yuk, thank you, Mas Marcel. Ya, sama-sama Mas Sasa. Ya Mas Edo. Oke. Udah tidak ada pertanyaan nih. Kalau kalau nggak ada atau ada yang mau dibagiin lagi baru gitu Mas dari Mas Marcel. Ya, kalau nggak ada ya. Dari saya udah clear sih Mas. Oh iya kalau udah nggak ada ya kita. Nanti kalau teman-teman mau connect saya di LinkedIn nggak apa-apa, nanti ini aja. Ya nanti Itu semua ada data pertanyaan baru ada pertanyaan. dari Mas Raka Siwisurya. Mas Raka ada suaranya Mas? Hadir ya? Hadir Mas. Oh, iya, Mas. Oke, Ya, ini Silakan. di luar konteks ya Mas. siap. Kira-kira boleh ceritain nggak ya, maksudnya ini dari CV, ini mungkin agak keluar ya dari CV ya, cuman pengen tahu aja sih, kira-kira dari sisi HR pernah nggak kira-kira dari Mas Marcel mungkin atau ini rekrutmennya itu misalkan anggapnya dari Vietnam gitu, terus ya dari luar lah gitu ya, itu biasanya requirementnya apa sih kira-kira, apakah perlu kayak IELTS atau gimana atau gitu sih Mas, pengen tahu aja sih tuh pengalamannya, Iya, boleh di-share lah gitu Mas. siap. Thank you Mas Raka ya. Mas Raka ini teman saya juga nih. Mungkin Mas Raka ini pengen ini ya, pengen keluar negeri ya Mas ya. Kemarin ya ngobrolnya. Boleh lah Mas, iya. Ini Mas Edo udah pernah kerja di luar negeri nih Mas. Tanya ke Mas Edo aja. Astaga, Mas Marcel dulu. Panggungnya kan Mas Marcel dulu, ntar baru saya. Ya. Jadi jadi kalau misalnya Mas Raka pengen kerja di luar tuh banyak banyak ininya sih Mas, banyak requirementnya. Jadi contohnya itu kalau misalnya Mas Raka pengen kerja, contohnya tadi di Vietnamnya, biasanya itu mungkin bahasa Inggris pasti harus bisa lah ya, karena kan bahasa di sana itu Inggris tuh bahasa sehari-hari buat komunikasi ya Mas Raka ya. Terus kalau tadi katanya IELTS tuh
Sebenarnya nggak semua company di Vietnam itu butuh IELTS sih Mas, beda-beda. Jadi kalau Mas Raka ada punya IELTS ya itu adalah poin plus aja sih. Artinya oh si Mas Raka ini udah bahasa Inggrisnya udah keren gitu sih. Sama kalau satu lagi pengen kerja di luar negeri ya Mas banyakin koneksi sama berhubung dengan teman-teman dari luar negeri sih. Sama lebih spesifiknya lebih ke negara tujuan. Kalau pengen kerja di Singapura ya Mas Raka pelajari dulu di sana itu ada company apa-apa aja. Kayak kira-kira kalau Mas Raka ke sana kira-kira ada harga jualnya nggak gitu sih. Bisa berbaur nggak sama culture di sana gitu Mas. Betul. Gimana Mas Raka? Halo. Ya, siap Mas Raka, sama-sama Oke Mas, Mas terima Raka. kasih Mas. Insight. Ya, Ya, Mas. Kalau saya mau nambahin satu, yang IELTS itu sebenarnya jarang diminta. Rekan-rekan saya dan saya juga pernah kerja remote dari luar, employer-nya luar negeri tapi tinggal di sini gitu. Nah, biasa pakai website We Work Remotely. Dan di situ atau remotework.co itu juga ada. Cuma repotnya bakal di bagian upah, karena upahnya itu yang bakal kena pajak kan. Dia bisa kena pajak dari luar negeri sama dari Indo gitu. Nah, biasanya untuk ngakalinnya adalah kita bikin PT kosong. Nah, PT kosong itu bakal nerima gaji untuk dikirim ke sini. Kayak gitu. Jadi itu PT penampung. Tapi nanti kena pajak juga, karena pada saat kita ambil dari PT, kirim ke rekening pribadi itu bakal kena pajak. Jadi itu repotnya. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan, cuma ini sih, IELTS tuh nggak terlalu dilihat. IELTS tuh lebih dilihat pada saat kita apply kampus sama beasiswa. Tapi kalau kerja, kalau LinkedIn kita bahasa Inggris, resume atau CV kita bahasa Inggris, diasumsikan kita bisa bahasa Inggris, nanti ada interview. Nah, sisanya tinggal persiapan aja, jam kerjanya. Jam kerja kalau misalnya kita kerja di Amerika, tapi tinggal di Indo, ya siap-siap kerjanya jam 1 malam sampai jam 6 pagi, gitu. Ada beberapa rekan saya yang kayak gitu. Iya, gajinya ratusan juta, emang betul. Tapi jam kerjanya siap apa enggak? Kayak gitu aja. Udah, selesai. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan dan udah, saya bakal taruh link untuk ngambil sertifikat teman-teman di grup chat kita di Zoom ini. Mohon diisi. Terus akun-akun LinkedIn kita semua bakal disebar nanti. Dalam tanda kutip, satu grup bakal tahu LinkedIn sesamanya. Oh, Kak F. Hardy, ada pertanyaan, silakan Kak. Iya Kak, mau izin bertanya. Silakan. Iya, jadi kan saya kan backgroundnya dari lulusan teknik perkapalan ya. Cuman Wih. setelah lulus kuliah itu saya mengambil sertifikasi K3. Saya emang ada niatan buat switch ke ASE gitu ya. Nah, pertanyaan saya waktu untuk melamar kerja misalnya kalau ada tawaran nih di bidang perkapalan gitu ya. Itu nanti di CV-nya apa kita juga perlu masukkan pengalaman atau sertifikasi K3 kita atau gimana Kak? Atau sebaliknya malah. Saya ada tawaran untuk ASE. Apa saya ini di situ juga bisa bisa atau perlu memasukkan kayak pengalaman selama magang, selama kuliah itu tentang perkapalan. Ya segitu aja sih Kak pertanyaannya. Siap. Thank you Mas Hardi ya dari perkapalan nih Bos. Ngeri nih kita ngomong perkapalan nih. Berat-berat nih. Di pesawat terus kapal ya bos ya. Aduh. Boleh tahu nggak Mas Hardi ini sekarang udah jadi HSE apa udah apa? Halo Mas Hardi. Iya ya. Sekarang saya masih freelance sih Mas. Masih ambil job ASE freelance gitu. Jadi baru 2 kali atau 3 kali gitulah. Iya. Jadi emang kalau HSE
yang aku tahu tuh AS itu ada sertifikatnya kan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di Ya, industri perkapalan ya benar. ataupun mungkin industri oil and gas, sertifikat AS itu banyak dan butuh sih. Saran aku sih, ya nggak apa-apa di input aja di CV-nya Mas Hardi. Jadi itu buat poin plus. Terus biasanya sih kalau di bidang perkapalan ataupun biasanya mining sama oil and gas itu di LinkedIn tuh beberapa yang aku lihat tuh ada ya, kayak batu bara gitu. Mereka tuh hiring buat HSE gitu sih. Mungkin Mas Hardi boleh sering-sering lah main LinkedIn, lihat-lihat connect-connect sama orang-orang dari HR-nya dari bidang sana sih. Tuh mungkin Mas Edo ada tambahan. Em, dari sesi ini saya menyadari bahwa dunia kita terlalu di-tech banget ya. Ada yang engineering, ada yang oh my god. Ya, kalau misalnya sertifikasi, sebenarnya terlepas dari bentuknya apa, taruh aja di LinkedIn, sama di resume. Karena itu bakal jadi nilai tambah kayak seperti itu. Biasanya posisinya di daerah sama dengan edukasi formal kita kayak strata 1 atau strata 2 taruh di situ. Kayak gitu. Ya, kadang kalau misalnya udah lewat masa berlaku juga, saya sih pribadi taruh-taruh aja sih ya. Maksudnya nggak berarti karena masa berlakunya habis kita udah nggak bisa kan. Kayak gitu. Ini ada dari Kak Mori nih. Silakan Kak Mori kalau ada bisa bersuara tinggal disuarakan. Gue lagi di kantor bang. Kalau kalau ikut sesi kayak gini di kantor kayaknya mau resign nih. Oke. Iya sih biasanya gitu sih ya. Ada yang mau resign nih. Emang ada isu-isu apa Bang Mori gimana? Nih, HSE freelance gimana Mas? Project base kah? By the way, aku juga sertifikat AK3U. AK3U. Iya, dan background teknik lingkungan, tapi switch ke tech. Wih. Ini orang-orang hebat semua yang di sini ya. Ngeri banget bang dari Rusia, dari ini bang. Mungkin Iya Mas bang. Ardi itu ditanyain tuh Mas sama si Mas Mori. Oh iya, itu kemarin ikut ini sih, ikut ikut kayak kontraktor gitu, ikut project gitu lah. Jadi kayak ada renovasi di pabrik gitu. Nah itu kan nyari ASE freelance. Nah itu saya ikut aja gitu kemarin. Oh gitu Mas. Siapa tadi namanya Mas Mori. Dari Mas Mori bilang dia kalau kerjaan freelance di kepalaku ya kayak di Upwork gitu. Hmm. Ini Mas Hardi sama Mas Mori ada di grup Telegram kan? Kalau emang ada, kita bisa lanjut diskusi di grup Telegram. Kalau gue tag Mas Mori di LinkedIn, ikut kelas kayak gini, tag bosnya juga kali ya. Aduh. Oke. Em, udah kalau nggak ada pertanyaan kita bisa sudahin sesinya. Kita lebih cepat 13 menit, which is good. Berarti lebih efisien ngobrolnya ya. Tadi kalau mau klaim sertifikat itu linknya ada di grup chat. Terus kalau mau dapat cuan dari Widya Academy juga dapat baca di PPT yang saya taruh ada Google Doc-nya. Tolong dibaca, di chat juga. Diikutin. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat nyariin kerja. Karena kemarin betulan dapat 1 orang kerjaan dari sini, dari network Widya Academy. Kalau ada orang pertama, berarti mudah-mudahan ada orang kedua, ada orang kedua berarti ada Keren, orang ketiga. keren Siapa dia. tahu
Diskatek juga mau talentnya Widya kan, siapa tahu ya kan. Iya. Amin. Kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih udah menghadiri. Rekamannya bakal ada di YouTube ya. Nah, Iya, satu lagi Mas Edo, mungkin kalau teman-teman mau connect, aku linkin ada ya. oh tuh ya linknya Mas Marcel tuh. Itu Yang Marcel 9K R. follower ya, 9.000 follower ya guys. Ntar 10.000 mau bikin giveaway nih Mas. Wih, gue udah fix dapet dong, boleh kan? Iya, nanti disponsori sama Niuran ya Mas. Sama aja gue bayar dong. Ya udah. Gitu. Oke, Thank you teman-teman juga, Mas Edo. thank you. Yuk, mari semuanya. Selamat siang. Selamat siang teman-teman.